Halo teman-teman sekalian, welcome back to my channel Viral Bugis. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mereview channel langganan ya. Apa sih yang dimaksud dengan channel langganan? Yaitu channel-channel yang telah tergabung di channel Viral Bugis sebagai langganan. Nah, langganan yang saya dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang telah memilih untuk berlangganan secara eksklusif dan intensif dengan channel Viral Bugis. Nah, ada dua, yaitu kelas 2 dan kelas 1. Harganya relatif murah ya. Jadi keuntungan yang didapatkan untuk kelas 2, dan ini sudah banyak yang bergabung, yaitu prioritas dalam membalas komentar, karena teman-teman di sini akan mendapatkan badge, artinya logo di dalam komentar video saya, channel saya ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan logo ini, berarti saya akan melihat, oh ini prioritas untuk dibalas. Seperti itu. Adapun teman-teman yang lain mungkin saya akan balas juga, tetapi bersabar ya. Terus yang kedua, teman-teman juga dalam berkomentar bisa memasukkan emo-emo ya. Ada mungkin emo tersendiri yang muncul di dalam komentarnya, apakah itu komentar video saya ataukah live streaming ya. Terus keuntungan selanjutnya, teman-teman tentunya saya akan mereview channelnya. Jadi saya akan mereview channelnya di sini secara bertahap. Ya, bisa saja langsung selanjutnya, dan itu reviewnya bukan hanya satu kali tapi berkali-kali ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan channelnya. Terus yang kedua, terakhir, teman-teman di sini bisa konsultasi via sosial media. Di sini saya menggarisbawahi sosial media yang saya maksudkan adalah WhatsApp, karena mungkin Telegram dan halaman Facebook saya ada, tapi di sini saya akan memberikan nomor WhatsApp saya secara pribadi. Jadi teman-teman yang sudah tergabung bisa menikmati layanan itu. Dan ini relatif murah ya, 4.900, karena youtuber lain sampai 9.000 dan 10.000. Dan ini relatif murah menurut saya. Terus untuk kelas 1 ya, ini kelas tertinggi, jadi ada 2 kelas sama saya. Jadi teman-teman juga mendapatkan keuntungan badge dan emo ini. Terus keuntungan ini juga prioritas review dan konsultasi ada. Terus tambahannya yaitu teman-teman bisa kolaborasi buat konten dengan saya. Jadi artinya di sini ada teman-teman kesempatan untuk berkombinasi dengan saya dalam membuat konten. Misalkan teman-teman di sini membahas tentang musik, saya bisa mengangkat channel teman-teman berkolaborasi ya. Jadi tentu dengan kolaborasi seperti itu, subscriber saya bisa mensubscribe teman-teman. Begitu pun dengan sebaliknya. Itu keuntungannya. Terus keuntungan selanjutnya, tentu di sini saya akan bimbing sampai monetisasi menurut pemahaman saya ya. Saya tidak menjamin bahwa akan monetisasi, tetapi saya akan membimbing. Kalau memang ada sesuatu yang ganjal, ya saya pasti arahkan. Tetapi kalau memang sesuatu itu perlu dipertahankan, saya akan sarankan untuk pertahankan. Seperti itu. Jadi itu untuk langganan. Tidak usah berlama-lama di sini ya. Jadi langsung saja channel yang pertama. Jadi channel yang pertama yaitu La Usah Truk. Channelnya ini bergabung di channel saya, langganan channel saya itu baru-baru. Saya melihat saya melihat kumpulan channelnya ini, videonya itu video-video truk ya, seperti nama channelnya, kumpulan truk. Dan di sini channelnya asli channel original ya, asli channel original. Nah, tentu di sini saya akan membuka satu saja contoh ya, karena secara garis besar saya sudah bisa tangkap, tapi saya akan buka satu contoh. Taruhlah video yang berdurasi agak panjang ya, tapi rata-rata saya lihat di sini video short semua ya. Justru enggak apa-apa kalau video short itu juga bisa monetisasi ya, itu bisa monetisasi kalau video short. Yang penting persyaratan monetisasi dipenuhi, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Tapi secara pedoman komunitas ini tidak melanggar, tidak ada yang melanggar ya, karena ini rata-rata konten ori. Saya coba buka. Jadi mungkin soundnya enggak bisa kedengaran ya, atau audionya nggak bisa kedengaran, tetapi saya bisa dengar di sini. Oke. Jadi saya sudah bisa mendengarkan. Ini La Usah Truk menggunakan sound asli, sound ori ya, tidak memasukkan audio apapun, baik itu audio library ataukah audio short. Jadi tentu ini akan monet.
Jadi tentunya channel ini aman dari pedoman komunitas tentu ya. Pedoman komunitas yaitu tidak melanggar apakah itu hak cipta dalam bentuk konten ID ataukah dalam bentuk teguran. Ini sudah aman. La usah truk ya. Dan teman-teman mungkin yang penasaran dengan bagaimana perkembangan channel La usah truk, ini bisa langsung mensubscribe ya. Bisa langsung mensubscribe La usah truk ini. Dan kemudian teman-teman juga bisa mencontoh untuk membuat konten ori. Dan sebenarnya sedikit juga informasi bahwa source itu sebenarnya memang bisa dimonetisasi. Artinya bisa juga digunakan untuk ajuan monetisasi. Yang penting jam tayangnya cukup. Itu La usah truk. Kita pindah ke Rian Cancer. Ya, Rian Cancer. Saya sudah mengintip sedikit. Di sini kontennya adalah konten DJ ya. Jadi gambaran sedikit bahwa pemilik channel ini berasal dari NTB, kalau bukan salah NTT ya, NTB atau NTT. Tapi sekarang ada di luar Indonesia atau di negeri jiran ya, di Malaysia. Dan tentunya kemarin dia hubungi saya pakai nomor luar negeri, Kuala Lumpur ya. Jadi saya kaget kodenya seperti ini. Tapi tidak terlalu kaget bagaimana ya. Saya juga pernah dihubungi oleh orang yang di Hong Kong dan juga orang di Korea Selatan. Jadi memang sih ya, untuk belajar YouTube itu memang kita harus melintasi negara. Oke, saya langsung perdengarkan saja. Jadi saya hanya bisa mendengarkan ya. Jadi Rian Cancer, iya, dia di sini menggunakan remix DJ, ya, remix DJ. Tapi untuk lebih bagusnya mungkin saya buka ya, supaya saya bisa melihat klaim ID atau hak cipta juga ada termuncul di situ. Sebentar ya. Jadi kita putar. Iya, saya sudah dengar musiknya. Lagu dari Untukmu Sayang. Oke, bagus lagunya. Coba saya lihat hak cipta. Saya sudah melihat hak ciptanya dan di sini tidak ada ya hak cipta. Oke, pause. Nah, saya akan menjelaskan sedikit untuk Rian. Jadi konten DJ yang Anda digunakan ini sebenarnya aman-aman saja. Namun tidak ada hak cipta ya, tidak ada hak cipta. Yang selalu saya khawatirkan ketika itu konten DJ adalah bagaimana ketika ada orang yang pemilik lagu asli tidak setuju musiknya atau lagunya diremix menjadi seperti ini. Itu yang menjadi bahaya. Bisa tidak muncul hak cipta tetapi langsung dilaporkan. Itu saja sebenarnya. Nah, ketika di sini Rian telah mengantongi izin, ataukah taruhlah misalkan lagu itu yang Anda remix sudah diketahui oleh pemiliknya dan tidak apa-apa, saya rasa itu aman-aman saja. Tapi kalau DJ ini hampir sama sifatnya lagu ya. Aman dan tidaknya itu 70% dan 30%. Amannya sih 70% dan tidak amannya 30%. Tapi ini bisa dipertahankan. Nanti kalau misalkan ditolak atau bagaimana bisa konsultasi kembali ke saya secara intens ya, karena kita kan sudah berlangganan. Jadi teman-teman mungkin sampai sejauh ini channel Rian ini tidak ada teguran hak cipta. Saya perhatikan kalau video lagu ini, mungkin pemilik DJ yang lain bisa mencontoh ini ya, Rian Cancer. Silahkan di subscribe. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Mangi Channel loh. Mangi Channel dan ini tadi sama ya? Oh tidak ya, Mangi Channel. Oke, untuk Mangi Channel saya melihat ini videonya dia sudah memiliki 1000 subscriber. Mungkin jam tayangnya belum cukup ya. Oke, untuk pemilik channel Mangi Channel ya, di sini saya melihat judulnya ya. Jadi ada kata terluka. Jadi sebelum saya mereview channelnya, saya katakan dulu ya, di pedoman komunitas ya, pedoman komunitas atau pedoman partner YouTube ini selalu menekankan bahwa tidak boleh melanggar salah satunya title yang bersifat menyengsarakan, meresahkan masyarakat, dan kata-kata cabul apa dan semacamnya itu tidak boleh. Nah, di sini saya garis bawahi sedikit.
ada kata terluka, ada kata perpisahan, terus ada kata misteri, ya. Jadi kata-kata seperti ini sebenarnya harus Anda koreksi, revisi. Saya tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang amannya untuk lolos monetisasi itu harus dihilangkan ya, tidak boleh seperti itu Mangi Channel. Dan saya belum buka ya. Ini ada konten DJ juga. Jadi penjelasannya mungkin sama sebelumnya dengan Rian. Namun saya akan mengoreksi sedikit tentang isi konten utama ya. Jadi saya akan melihat misalkan ini sejarah kabupaten. Karena memang teman-teman pada dasarnya YouTube juga sudah menyampaikan harus fokus, meskipun channelnya campuran tetapi harus fokus kepada satu topik. Artinya apa? Ada topik yang lebih unggul, mendominasi. Ini Kabupaten Talaut ya. Iya, jadi sepertinya video ini kena hak cipta ya. Oh, tapi dari YouTube Audio Library itu sudah aman ya. Itu aman-aman saja. Nah, untuk video Mangi Channel ini yang seperti ini sebaiknya sih membuat narasi sendiri ya. Kalau memang suara Anda atau narasi Anda sendiri itu lebih bagus. Tapi kalau pakai YouTube Audio Library juga lebih bagus, tapi agak mungkin volumenya terlalu, mixnya itu terlalu seimbangnya. Maunya itu mungkin backsoundnya agak kecil, narasinya agak besar ya, seperti itu. Dan untuk tentang konten DJ-nya saya akan lihat sedikit ya. Saya lihat sedikit DJ-nya. Ini saya lihat ini DJ TikTok ya. Ya, DJ TikTok. Saya akan melihat deskripsinya bagaimana. Apakah terkena hak cipta? Karena biasanya konten TikTok itu kena hak cipta ya. Oh, ternyata tidak ada. Saran saya sih kalau menggunakan konten TikTok itu tidak lebih dari 30 detik dan itu boleh dikompilasi dengan TikTok yang lain. Untuk musik mungkin Anda bisa gunakan YouTube Audio Library untuk lebih irama dari konten TikToknya ini masuk. Karena biasanya sih konten TikTok itu selalu kena konten berulang seperti itu. Nah, untuk teman-teman mungkin yang penasaran dengan channel Mangi Channel yang bagaimana mengkombinasi cerita rakyat, kejadian sehari-hari, silakan mensubscribe saja ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, demikianlah tadi tentang ulasan saya terhadap channel langganan saya. Jadi channel langganan saya ada 5. Jadi yang mau bergabung silahkan bergabung, langsung saja klik tombol langganan di dekat pilihan subscriber channel saya dan silahkan dapatkan manfaat yang lebih dari channel saya. Terima kasih, salam.